Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo adik-adik hebat. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Semoga adik-adik semuanya selalu sehat dan bahagia. Oke, Miss Neni senang sekali hari ini bisa menemani adik-adik kembali belajar ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, hari ini berarti adik-adik sudah mulai belajar full ya setelah liburan kemarin. Semoga liburannya seru ya. Sehingga hari ini adik-adik sudah full semangat untuk belajar bersama Miss Nin. Oke, yuk sebelum mulai kita baca doa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, adik-adik hebat. Hari ini kita mau belajar bahasa Indonesia tentang apa ya? Nah, sudah ada ya. Hari ini Miss Neni mau membahas tentang mengenal penggunaan huruf kapital. Ini ya, karena adik-adik masih sering ketukar-ketukar nih nulisnya. Yang mana yang harusnya huruf kapital atau huruf besar, dan yang mana yang harus menggunakan huruf kecil. Jadi yuk hari ini kita akan belajar sama-sama ya. Boleh adik-adik siapkan minumnya, catatannya. Pastikan kalau ada yang memang adik-adik belum paham, boleh untuk dicatat ya. Oke, yuk. Kita akan belajar mengenal penggunaan huruf kapital. Ya, siap. Nah, huruf kapital disebut juga huruf besar. Nah, yuk kita ulangi deh. Barangkali adik-adik ada yang masih lupa ya. A, B, C, D, E, F, G. Ya, teruskan. Boleh? Iya, keren. Ini huruf apa? W, betul. Ini huruf T. Betul ya. Nah, ini adalah penulisan huruf kapital atau huruf besar. Nah, di mana sih Miss ini kita harus menuliskan huruf ini dengan benar? Nah, itu adalah pertanyaan yang bagus ya, yang akan kita bahas hari ini. Oke? Nah, kapan? Tadi kan kapan sih Miss ini harus dipakai penggunaan huruf kapital ini? Nah, yang pertama, adik-adik akan menggunakannya di huruf pertama di awal saat membuat sebuah kalimat. Contoh. Nih Miss Nanti udah kasih contoh yang pertama ya. Kucing itu lucu sekali. Nah, kalimat yang di awal nih, ada apa nih kata di awal kalimat? Ada kucing. Ya, ini sama Miss sudah dibedain nih warnanya kucing. Nah, berarti huruf K-nya harus huruf kapital atau huruf besar. Begitu ya. Oke, sip. Yuk kita lanjut ke soal contoh yang kedua ya. Contoh kalimat yang kedua. Kuda itu sedang memakan rumput. Nah, Miss Neni kuda itu di awal ya. Iya di awal. Nah, makanya ini dikasih tanda yang berbeda ya. Hurufnya, huruf K warnanya merah. Jadi kalau adik-adik nulis di awal kalimat, kuda itu sedang memakan rumput, K-nya harus besar. Kalau misalnya kudanya diganti dengan sapi boleh? Boleh. Berarti nanti adik-adik menulis sapinya, S-nya harus besar. Gitu ya. Oke? Siap. Yuk. Terus kapan di mana lagi nih Miss Neni harus menggunakan huruf besar? Yuk kita akan lihat lagi adik-adik. Yang kedua, kapan sih harus kita menggunakan huruf besar atau huruf kapital? Itu ada di huruf pertama pada setiap kata di judul teks. Ya, jadi adik-adik kalau ngelihat ada judul nih dari cerita, itu huruf awalnya tuh selalu huruf besar. Ya, yuk Miss Leni kasih contoh ya biar adik-adik lebih memahami dengan mudah. Nah, ini ya.
Contoh yang pertama, aku sayang Bunda. Nah, ingat ini adalah di judul ya. Jadi kalau di judul aku. Nah, ini tulisannya pertama aku sayang. S-nya juga harus besar. S-nya ya, sayang. Bunda. Berarti yang besarnya hanya B-nya saja ya, Bunda. Dan ini ada di judul teks adik-adik. Oke? Kalau misalnya judul teksnya aku bisa bobo sendiri, berarti A-nya. A-nya yang besar, bisa berarti B-nya yang besar, bobo berarti B-O-B-O ya. B-nya yang besar, sendiri S-nya yang besar. Nah, ini contohnya sama kayak contoh yang nomor 2 nih, Miss. Nah, ini tulisin biar adik-adik lebih mudah. Aku bisa pakai baju sendiri. Nah, ini yang besarnya adalah di awal kata. Oke, adik-adik, bisa dipahami dengan mudah ya? Oke, bisa, Miss. Terima kasih. Yuk, kita baru 2 nih. Tadi yang pertama di Masih ingat adik-adik tadi yang pertama kita menulis di mana? Di awal kalimat ya. Di yang pertama, kata yang pertamanya ya. Kemudian yang kedua, ini pada saat adik-adik membaca judul teks. Itu di awal katanya, semua huruf besar. Kemudian yuk kita lihat yang ketiga. Di mana lagi adik-adik harus menulis dengan huruf besar atau huruf kapital pada saat adik-adik menuliskan nama diri adik-adik atau nama orang. Nama orang tuh siapa, Miss? Boleh nama ayahnya, ya, boleh nama bundanya. Terus nama siapa lagi? Nama temennya, nama omnya, nama siapa lagi? Nama tetangganya. Boleh? Boleh, ya. Jadi adik-adik tuliskan nama diri atau nama orang tadi dengan huruf yang besar. Nah, di sini Miss Neni menuliskannya ini ya contohnya. Oke. Nah, Miss clearin dulu deh biar adik-adik enggak ini ya, clear dulu. Oke, sip. Yuk, di sini. Nah, nama aku adalah Neni. Nah, Neni, N-nya depan. Kalau nama adik-adik misalnya Amar, berarti A-nya yang besar. Terus di sini ada lagi yang temannya Amar, Raffi, berarti R-nya yang besar. Ya. Oke, terus contoh yang kedua. Hagia adalah sahabatnya Alia. Nah, Hagia punya sahabat namanya Alia. Kalau misalnya Amar punya sahabat Fahri, berarti yang huruf besarnya apa? Iya, betul. A. Amar A-nya, Fahri F-nya. Keren adik-adik hebat. Udah mulai bisa jawab nih. Oke deh, yuk kita akan masuk ke contoh. Eh, Dipakai di mana lagi sih penggunaan huruf besarnya? Yuk, kita tadi sudah sampai ke poin yang ketiga ya. Kita akan masuk ke poin yang keempat. Jadi penggunaan huruf kapital atau huruf besar ini digunakan untuk menuliskan nama bulan dan nama hari. Coba hari ini hari apa? Hari ini hari Rabu. Oke, berarti yang ditulis besarnya apa? R-nya. Iya, betul adik-adik hebat. Nah, mudah ya. Berarti di sini adik-adik sudah bisa jawab ya. Di contoh yang pertama, keluarga Kuina akan berlibur di bulan Februari. Nah, berarti yang besarnya F-nya saja. Ya, tidak harus Februarinya, tapi F-nya saja. Februari awalnya ya. Oke, contoh yang kedua. Ayah libur bekerja setiap hari Minggu. Ya, berarti M-nya saja minggu. Gitu ya. Oke, bisa? Oke, wah ini mudah ya adik-adik ya. Ya, adik-adik menjawabnya dengan cepat. Oke, yuk kita masuk lagi ke poin selanjutnya. Kira-kira huruf besar atau kapital itu digunakan
penulisannya di mana lagi, Miss Neni? Nah, di sini ya. Adik-adik selalu menyebutkan Tuhan atau Allah ya. Nah, pada saat adik-adik menuliskan kata Tuhan atau Allah, nah T-nya dan A-nya ini yang harus bisa. Gitu ya. Terus apalagi nih kalau berdoa misalnya berlindunglah kepada Tuhan yang Maha Esa. Berarti T-nya, Y-nya, M-nya, dan E-nya yang besar. Itu ya. Oke, adik-adik, ada yang mau ditanyakan dulu? Ya? Oke, tidak ada ya. Yuk kita lanjutkan ya. Mudah, Miss. Alhamdulillah. Yuk kita masuk ke poin yang keenam. Nah, kira-kira menuliskan kata depan tadi sudah ya untuk kapitalnya. Terus untuk penulisan kapital di mana lagi, Miss Neni? Pada saat adik-adik menuliskan nama kota atau nama negara. Ya, oke? Iya, betul. Berarti kita tinggal di mana nih sekarang? Oh, tinggal di Bandung ya. Berarti saya tinggal di Bandung. Nah, huruf besarnya di B-nya saja, ya. Kemudian contoh yang kedua, Syakwina sedang melakukan program belajar ke Kuala Lumpur. Wah, Kuala Lumpur ini di mana adik-adik? Iya betul, di Malaysia ya. Nah, yang ditulis besarnya yang mana, Miss? Yang Syakwinanya, kemudian yang nama kotanya Kuala Lumpur, yang K dan L-nya. Itu ya adik-adik ya. Miss kalau misalnya tinggalnya di Jakarta berarti yang ditulis besarnya J. Betul. Betul. Good job. Kalau misalnya tinggalnya di Medan berarti yang ditulis M-nya aja Miss yang besar. Betul. Ah, berarti adik-adik udah bisa ya. Oke, kalau sudah bisa, udah nggak sabar nih kita lanjut ke poin selanjutnya ya. Yang terakhir nih adik-adik. Kapan sih huruf besar tadi atau huruf kapital harus digunakan pada saat menuliskan apa? Yang terakhir adalah menuliskan nama jalan. Ya, nama jalan nih. Nama jalan. Ya, keluarga Ahmad tinggal di Jalan Bangka. Nah, ini menunjukkan nama jalan J dan B-nya besar. Kalau Ahmadnya gimana, Miss? Otomatis ya, karena Ahmad menyebutkan nama, jadi harus besar juga. Kemudian contoh yang kedua, rumah Rafi terletak di Jalan Ahmad Yani. Nah, di jalan, wah ini maaf ada typo sedikit ya, di jalan A Ahmad Yani A dan Y-nya yang besar. Berarti kalau jalannya Soekarno-Hatta, yang besar yang mana? Soekarno-Hatta misalnya. Ini Miss kasih contoh kayak gini. Oke yang, jangan Soekarno-Hatta deh. Jalan apa deh? Jalan Bangka udah. Jalan Medan deh. Jalan Medan. Nah, kalau Miss nulisnya gini udah benar atau betul? Udah benar atau betul? Udah benar atau salah? Salah. Iya, betul. Harusnya gimana? Coba. Oh iya, J-nya yang besar, Miss. Ya, terus M-nya juga besar. Wah, ini adik-adik sudah bisa mengkoreksi. Terima kasih adik-adik hebat, keren. Berarti adik-adik menyimak ya. Jadi untuk menuliskan huruf kapital, nah atau huruf besar, kita sudah membahas tadi ada 7 poin. Nah, yuk untuk mengecek apakah adik-adik sudah paham. Nah, yuk kita akan coba mengerjakan latihan. Siap ya adik-adik, boleh disiapkan nih catatannya. Ya, kita mau langsung aja. Nah, ini ya latihannya nih adik-adik. Oke, sudah ada ya. Miss mau hapus dulu. Oke, nah ini adik-adik tinggal centang ya. Berilah tanda centang atau checklist untuk kalimat yang penulisannya sudah benar.
Mm-mm. Yuk, nomor 1. Ada yang mau coba? Iya. Denny memelihara seekor kucing di rumahnya. Coba lihat ya. Tadi aturannya pada saat menuliskan huruf kapital harus ya. Nah, jadi gimana nih? Kalimat yang pertama benar atau salah? Iya, benar ya. Jadi yang kalimat pertama ini benar nih. Wah, keren, sudah bisa menjawab. Benarnya karena di sini huruf kapitalnya di nama Denny, D-nya sudah benar besar ya menulisnya ya. Denny. Nah, ini D-nya sudah kapital. Oke, keren. Yuk, nomor 2. Gimana nomor 2? Paman akan membeli kambing di Jalan Madura. Kira-kira, apakah kalimat ini sudah benar? Ya? Oh, masih salah. Oke, salahnya di mana? Iya, salahnya di sini, Miss. Iya, betul. Salahnya di penulisan Jalan Madura. Iya, berarti harusnya nulisnya gimana? Yang benarnya J-nya harus besar ya. J jalan, M-nya juga besar. Seperti ini ya. Oke deh, keren. Sip. Next, nomor 3. Paman akan berlibur ke Bali. Nah, apakah kalimat ini sudah benar? Oh, masih salah. Oke, salahnya di mana? Di sini. Iya, betul. Dan di sini. Penulisan di awal kalimat ya, berarti harusnya P-nya besar. Betul ya, P-nya paman. Di sini, kemudian di sini Bali ya. Balinya juga harus, B-nya harus besar. Gitu ya adik-adik hebat ya. Oke, nah ini penulisannya. Wah, adik-adik sudah bisa mengkoreksi nih, sudah bisa memberikan pendapatnya mana kalimat yang menulis huruf kapitalnya sudah benar dan belum. Nah, harapannya semoga adik-adik boleh ya. Terus ini harus dipraktekkan nih, adik-adik harus banyak latihan lagi supaya adik-adik mudah mengenali bagaimana cara menulis kapital dengan benar. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, kalau tidak ada, bis rasa cukup ya untuk latihannya. Nah, semoga adik-adik bisa diberi kemudahan nih untuk mereview kembali tadi ya. Kita ada 7 poin ya. 7 poin bagaimana kalau menulis huruf kapital tuh harus di mana saja. Nah, boleh adik-adik bikin rangkumannya ya, bikin rangkumannya dan kirim ke Miss Neni ya. Boleh nanti difotokan sehingga Miss Neni jadi tahu oh adik-adik sudah paham atau belum dan adik-adik boleh membuat latihan buat 3 kalimat. Ya, 3 kalimat menggunakan penulisan huruf kapital dengan benar. Oke, Miss Neni harap adik-adik sudah paham dan bisa mengerjakan latihannya dan jangan lupa dikirim ke Miss Neni supaya Miss Neni jadi tahu adik-adik sudah mengetahui dengan benar, sudah bisa mengerjakan dan menulis penulisan huruf kapitalnya, penempatannya dengan betul. Oke, adik-adik hebat? Ya, semangat terus untuk belajar ya. Jangan pernah takut salah. Belajar nyaman dengan Miss Neni. Oke, yuk kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.